Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Cak Eko Tralala di Tembelang TV. Piye kabare dulur? Saya hanya ingin berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dulur, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari untuk kebaikan. Dan yang paling penting diparingi sukses karo Allah Ta'ala dan diparingi tetap iman, karena dalam kehidupan ini setiap hari iman kita ini kita pertaruhkan, dan harapan kita yaitu tadi awake dhewe muga-muga tetap iman. Amin ya robbal alamin. Dulur saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, untuk saat ini saya hanya ingin bersama-sama dengan panjenengan pemirsa Tembelang TV untuk selalu belajar pasinaon atau sinau, karena sinau atau belajar ini sesuatu yang wajib kita kerjakan sampai nanti akhir hayat. Semoga-moga pertemuan kita ini dulur menjadi pertemuan yang manfaat lan barokah. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, di saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kita selalu diperlihatkan oleh pemandangan alam. Kita selalu diperlihatkan oleh keadaan sekitar, yang mana yang kita lihat sehari-hari itu ada dua kemungkinan dulu. Yang pertama adalah pemandangan yang tidak enak, yang kedua adalah pemandangan yang menyenangkan hati. Yang pertama yang tidak enak adalah sesuatu yang senantiasa mungkin menyebabkan hati kita sedih karena melihat pemandangan yang tidak enak, melihat keadaan alam sekitar yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Artinya keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Kemudian yang kedua adalah pemandangan yang mengenakkan, pemandangan yang pada akhirnya membuat hati kita itu senang dulur, bahagia gitu loh. Nah, ini memang isi daripada dunia, ada sesuatu yang enak, ada sesuatu yang tidak enak. Namun perlu diketahui dulur, bahwasanya pemandangan yang enak dan pemandangan yang tidak mengenakan, ini menurut saya, ini semua adalah ada yang menciptakan. Ini adalah ada yang menskenario, ada yang merencanakan, dan semua itu yang merencanakan atau yang menskenario adalah Tuhan, adalah Gusti Allah. Jadi makanya saya ingin dan berharap mudah-mudahan aku dewe dulur ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakan dan ketika melihat sesuatu yang mengenakan, kita kembalikan lagi bahwasanya itu adalah rencana dari Tuhan, rencana Gusti Allah. Nah, kalau kita umpama iso ngono dulur, umpama iso ngono insyaallah awake dhewe mungkin dikei tenang, dikei santai. Hati kita akan senantiasa menerima dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian dulur, manusia di dunia ini senantiasa diberikan sifat atau watak karakter yang berbeda oleh Allah Ta'ala. Nah, contoh diri saya dan sampean semuanya, setiap individu masing-masing tidak mempunyai sifat yang sama. Nah, di setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, yang dihidupkan oleh Allah, ini pasti tidak sama. Nah, mengapa demikian? Ini sebenarnya Tuhan, Gusti Allah, hanya ingin menunjukkan kepada hambanya bahwasanya inilah kebesaran dan keagungan Tuhan. Kehebatan Gusti Allah iso nyiptakno makhluke sing jenenge manungsa iki
dengan watak dan karakter yang berbeda-beda. Setiap individu kita pasti gak podo. Nah, ini adalah kehebatan atau kebesaran Allah Ta'ala. Makanya dulur, begitu juga kehidupan manusia. Manusia ini ada yang tidak sama, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pinter, ada yang bodoh. Nah, kenapa Tuhan menciptakan seperti itu? Kenapa Gusti Allah gawe koyok ngono? Maksud dan tujuannya adalah biar roda kehidupan ini bisa berputar dan bisa berjalan. Nek kabeh diciptakno podo, tidaklah mungkin kehidupan ini akan berjalan. Nah, ketidaksamaan apapun yang ada di dalam dunia ini bukti nyata bahwasanya inilah kebesaran ilahi, inilah kebesaran Gusti Allah dulu. Contoh terkait dengan ekonomi manusia. Karena roda kehidupan dunia ini berputar, maka suatu saat mungkin kita berada di atas. Mungkin dari segi ekonomi kita diberikan atau dijadikan Gusti Allah dadi wong sing sugih. Nah, yang pasti di bawah kita juga ada. Nah, dulur, suatu saat ketika posisi kita saat ini berada di atas, itu pasti suatu saat karena roda dunia berputar, maka suatu saat berputarlah. Mungkin kita nanti akan di bawah. Nah, ganti yang lain yang ada di atas. Atau mungkin kalau kita tetap di atas, mungkin suatu saat pasti anak cucu kita yang akan di bawah. Posisi kita di atas pasti digantikan oleh yang lain. Kenapa demikian? Karena itulah keadilan Tuhan. Dan terus awake dhewe ndukur terus, berarti Gusti Allah kan gak adil. Nah, perputaran seperti ini adalah bukti nyata. Ini adalah fakta bahwasanya Gusti Allah iku adil. Gampang. Gusti Allah mengangkat derajat seseorang dari yang di bawah kemudian ke atas. Itu gampang mungguhi Gusti Allah. Tapi nek mungguhi awake dhewe angel dulur. Gak bisa kita berpikir. Karena ketika kita di bawah kadang-kadang kepingin kita bernafsu, kapan aku ndukur? Seperti itu. Tapi karena Gusti Allah merubah status seseorang yang mana ketika di bawah terus secara mendadak bisa di atas. Kalau Gusti Allah yang mengendaki, gampang. Gampang sekali. Dan ini adalah keadilan Tuhan. Ini adalah kehebatannya Allah Ta'ala. Jadi yang di bawah juga demikian. Umpama awake dhewe posisi di bawah dulur, aku bareng-bareng ngajak awakku dhewe ya sampean jangan sampai kita berkecil hati. Karena suatu saat Tuhan pasti akan merubah situasi atau keadaan kita yang di bawah menggantikan yang di atas. Nek awake dhewe mengenteni kok gak dirubah-rubah karo Gusti Allah, bisa jadi nanti anak cucu kita yang akan menduduki posisi yang di atas. Sekali lagi karena inilah roda kehidupan dunia. Dan ketika seseorang itu melalui proses atau ketika seseorang itu mau diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan satu proses, apa saja itu, maka hendaknya awake dhewe gak usah ngumun. Karena itulah carane Gusti Allah mau mengangkat derajat daripada hambanya. Dan kadangkala ketika Gusti Allah itu mau merubah posisi hambanya yang di atas terus di bawah, itu pasti juga melalui proses yang mana kesemuanya itu adalah skenario Gusti Allah. Makanya awak dhewe gak usah gumun atau tidak usah bingung. Wis wabah yang terjadi dan apa-apa yang terjadi kesemuanya itu adalah skenario Tuhan. Kesemuanya adalah kehendak Gusti Allah. Rencana Allah awak dhewe tidak pernah akan tahu. Tapi kadang-kadang kita juga punya rencana dulur.
Tidak apa-apa kita punya rencana, kita punya target tidak apa-apa, kita punya cita-cita nggak apa-apa, karena itu adalah manusiawi. Tapi perlu disadari bahwasanya yang menang itu pasti rencananya Gusti Gusti Allah. Awal dia merencanakan apa saja. Kalau memang dikehendaki, ya itulah memang takdir dari Allah, takdir Tuhan. Tapi kalau kita punya rencana, terus kemudian tidak berhasil, maka itu juga memang takdir. Karena sekali lagi manusia memang tinggal merencanakan. Namun yang terakhir adalah dan yang menang adalah rencananya Gusti Allah. Makanya dulur, ayo bareng-bareng belajar sabar, melihat situasi alam sekitar kita, belajar sabar, menerima keadaan atau sesuatu yang terjadi baik pada diri kita dan yang ada di sekitar kita. Wes ngono dulur, sing penting awake dhewe ayo nyambung silaturahim, karena keberkahan daripada silaturahim adalah sangat-sangat luar biasa. Wes ngono ae, muga-muga manfaat khususnya kanggo aku dan buat panjenengan semua. Saya Cak Eko Tralala sekali lagi hanya makhluk atau hamba yang lemah, dan yang punya keagungan yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wes ngono wae, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.